Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kembali teman-teman. Pada pertemuan ke-9, di sini kita akan fokus mengerjakan di kategori produk. Untuk kategori sebenarnya hampir sama dengan di data produk. Tetapi di sini kita menggunakan bantuan Bootstrap pakai modal. Jadi modal itu seperti ini ya teman-teman. Contoh di sini kita membuat langsung sekali inputan. Jadi untuk di kategori kita pakai single pack. Oke. Langsung masuk ke view admin produk kategori ya. Kategori indeks. Kita copy aja di indeks. Kita copy, kita pastikan di sini. Ya. Halaman kategori. Ini kita hapus info X-nya. Terus di sini nama kategori. Oke. Kita refresh. Sudah ya. Jadi tombol ini kita buat jadikan pakai modal. Jadi silahkan copy dulu ini dari button ke button. Pada huruf ini tag A kita ganti, kita hapus ya. Oke. Jadi di sini kita kasih icon lagi. FA plus ya. Tambah kategori. Oke. Lihat. Oke. Pakai float ya. Float right. Oke. Ini fontnya kok beda ya. Udah nggak apa-apa. Selanjutnya ini kita copy. Oke. Simpan di bawah button ya. Oke, jika kita refresh, kita lihat sudah ya ini. Jadi di sini kita bacakan from. Label nama kategori, terus input plus form control name kategori di form ya, form. JS array jangan lupa ya. Terus kita kasih require. Oke, kita refresh, tambah ini ya nama kategori, terus button shape-nya. Shape tambah kategori. Kita save ya. Kita refresh lagi, kita lihat. Oke. Ini terlalu dempet. Kita kasih MT3. Sudah ya. Tambah BTN block. BTN SM untuk icon kecil, button kecil. Oke. Gini ya. Kita kasih placeholder nama kategori. Oke.
tanda and modal. Oke. Terus kita hilangkan ini ya, save change dan close. Save change-nya kita hapus, close. Terus untuk close kita ganti warnanya danger. Oke, close ya. Ini kita perbaiki. Modal title tambah kategori. Oke, untuk selanjutnya kita buat ke database ya. Produk. Oke, kita buat baru ya. Namanya kategori. Ada ID, kategori, terus created ad, dan update. Timestamp. Oke. Auto increment ya untuk ID. Kategori kita pakai varchar 150. Oke. ID 5 ya. Oke, kita simpan. Oke. Formnya kita lihat dulu di root web.php. Di sini sudah belum ya. Ini produk controller ya. Oke. Controller. Oke, kita buat kategori controller ya. Untuk pembuatan kategori controller boleh ikut cara sebelumnya ataupun silahkan copy aja di produk controller. Copy, kita buat baru, paste ya. Namanya kategori controller. Jadi kita hapus dulu isinya. Oke. Ini ya. Oke, baru kita buat lagi function index return view. Kategori index ya, admin kategori index. Oke, kategori controller. Oke, udah ya. Web.php sama kita panggil. Ini kategori kelas indeks ya, sama ya. Terus admin kategori. Oke. Jika kita refresh maka akan jadi error seperti ini ya. Kita tunggu. Ini masih error. Oke. Kenapa? Jika error kayak gini berarti ini kategori controllernya belum ada. Belum adanya gimana? Maksudnya di bagian atas ini ya.
refresh, maka sudah ya. Bagus kembali. Oke, ini kita buat ya di kategori controller. Sebelumnya ini kan ada function create, ini untuk memindahkan ke halaman create ya pada produk, untuk buat data produk. Karena di sini kita pakai single pack, jadi langsung kita buat function store aja ya. Oke, function store, function store, variable kategori, new kategori, variable kategori, ini kategori ke database ya teman-teman. Kategori pada bagian ini, kategori dengan request kategori. Oke, sedangkan kategori ini dapatnya pada bagian index, ini name, pada name kategori ini ya. Contoh nama kategori, maka di sini kita gunakan juga nama kategori ya, kategori. Oke, nah itu variable kategori kita save ya, atau kita dd kan dulu, variable kategori. Oke, jika kita buat ini, kita tambah, maka masih error ya. Contoh makanan. Oke, kan karena di sini kita belum buat pada rootnya ya, root kategori. Kita dulu kategori, untuk post belum kita buat. Admin kategori method post ya, terus kelasnya store. Oke, kita refresh, maka ulang ya kanan. Jadi di sini dikatakan errornya kelas app http controller kategori not found. Jadi ini menuju ke model ya. Kenapa? Karena kita belum buat model si kategori ini ya. Ini model produk. Kita buat model kategori. Tapi kategori belum kita buat di bagian model di sini. Ini produk. Jadi sama ya caranya, bisa di copy juga atau buat pakai CMD. Kita hapus karena tidak perlu gambar. Terus ini kategori. Ini namanya harus sama dengan si tabel ya teman-teman, tabel kategori ini. Ini ya, kategori harus sama. Oke, kategori, terus kelasnya kategori. Oke, kategori php. Oke, kategori ini dan ini itu sama dengan di bagian ini ya, bagian atas ini harus sama. Oke, coba kita jalankan. Tambah makanan. Oke, masuk ya tabel kategori ID, terus atribut kategorinya makanan ya, masuk. Jadi kita save ya, add tabel kategori, save. Oke, setelah itu arahkan, karena pakai single pack, return view nya kita bukan return view, kita kasih return redirect, bukan return back aja, return back ya. Bisa seperti ini
Contoh perbedaannya ya. Simpan. Oke, kita lihat database. Kategori sudah masuk ya, makanan. Oke, return back itu langsung sini ya. Bisa juga pakai return redirectnya ke admin/kategori. Jika kita tambah minuman, terlihat masuk ya. Jadi kan ini terlalu panjang karena jawab halamannya sama, jadi kita pakai return back aja biar lebih hemat codingan. Oke. Untuk selanjutnya kita nampilkan datanya ya, data di kategori. Pada bagian indeks kita buat lagi variabel data list kategori. Sebelumnya list produk, kita ganti list kategori ya, dengan kategori al. Oke. Selanjutnya ke indeks, tambah tr, kita buat ya add for each variable list kategori as variable k, terus add n for each th. Untuk nomor bukan th ya, hapus td harusnya. Untuk nomor seperti biasa kita pakai loop iteration, variable loop iteration. Oke. th aksi ya, aksi kita copy aja pada bagian produk, nanti aja. Kok th td ya teman-teman, td aksi terus dulu td variabel k ya, kategori. Ingat kategori ini langsung menuju ke nama file di database ya teman-teman, ini kategori ini. Oke, kita save, kita refresh. List kategori not found ya. Oh, kita lupa panggil di sini. Ini kan sudah kita buat tapi belum kita panggil di view indexnya. Seperti biasa, seperti sebelumnya ya, variabel data kita panggil. Oke, kita refresh. std class iteration. Kita lihat pada loopingnya ya, variable loop iteration, benar kok. Oh, ini ya, kurang a ya, iteration. Oke. Kita salah letakkan, bukan salah tapi kita lupa kasih tr ya. Yang di looping itu tr nya ya, tr dalam sini. Di sini. Oke, kita lihat. Oke, sudah ya. Untuk aksi kita ambil dulu di produk ya, produk bagian indeks ini kita copy di bagian indeks ya, aksi. Oke, di sini kita cuma ngambil hapus ya teman-teman. Ini variabel p kita ganti variabel k ya. Kita refresh dulu. Oke. Kita jalankan fungsinya admin produk, admin kategori, hapus. Oke,
Oke, kita buka web PHP lagi, hapus ini ya, kita copy, kita pastekan, ini kita samakan, ini kategori ya. Oke, kita rapikan dulu. Product create, product show, edit, update. Oke. Selanjutnya kita buat ini pakai dulu kategori ya. Kita buat function destroy lagi ya. Function destroy. Sini kita panggil dulu kategori, variable kategori, delete. Oke. Karena satu pack lagi, jadi kita pakai return back ya. Destroy kategori. Oke. Kita coba hapus. Oke, terhapus ya. Oke. Jadi untuk di kategori kita perbaiki dulu ya. Ini kan hurufnya huruf kecil semua. Jadi untuk kasih itu bagian itu di sini bisa kita gunakan UC word ini ya. Oke, untuk UC word itu huruf depannya besar ya, ini minuman. Bisa juga kita gunakan str to upper, ini untuk huruf besar semua. Bisa juga lower, gimana ini ya, lower. Oke, ini kecil semua ya, lower. Kita gunakan UC word aja. Oke, coba kita tambah lagi. Produk. Jadi di sini kita coba mengurutkan data berdasarkan data yang baru kita buat ya. Harusnya si produk ini berada di bagian paling atas ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita sort by kan DEC ID ya. Oke, produk. Kita buat lagi pakaian misalnya. Oke, sudah ya. Jadi untuk selanjutnya kita nampilkan data kategori ini pada bagian produk di sini ya. Jadi pada bagian produk saat kita pilih kategori, ini mengambil data di kategori ini ya, di dalam kategori produk ini. Oke, untuk caranya kita masuk ke di sini ke controller produk ya. Di produk itu bagian view di create ya. Ini pada create. Silakan teman-teman panggil kategori tersebut. Panggil data kategori ya. Atau variable data list kategori dengan kategori hal ya, semua. Oke, koma variable data. Oke. Pada bagian create di produk create, sini kita buat lagi ya variable add for edge ya, for edge variable list kategori as variable k ya. Terus jangan lupa add and for edge. Oke. Jadi di sini kita panggil variable k ya. UC word dulu,
isi word variabel k kategori. Jadi untuk value nya, karena kita pakai join, berarti kita harus ngambil ID si kategori ya. Seperti biasa, variabel k ID ya. Oke. Jika kita refresh, maka jadi error ya. Kenapa? Karena pada bagian produk kita belum manggil model si kategori. Di produk controller, di sini silahkan teman-teman tambahkan kategori. Oke. Kita refresh, maka hasil ya. Produk minuman, produk pakaian ya. Sama seperti di sini. Oke. Kita tambah lagi contoh elektronik. Kita tambah pada bagian produk. Di sini harusnya nambah juga ya. Oke, elektronik. Bisa kita sesuaikan juga ya pada bagian create ini. Sort by DSC ID. Oke. Contoh kita buat produk ya. Oke, submit cuma aja. Kita lihat sudah berapa menit. Oh, udah 6 ya teman-teman. Bentar lagi. Ini aja. Duster ini kita copy kan ya. Kita ngambil gambarnya, bisa nggak ya? Bisa ya. Oke. Kategori produk pakaian, harga 26.000 ya. Stok kita kasih 100. Deskripsi kita copy aja. Oke. Foto kita cari dulu. Duster. Oke. Gambar kita baru. Simpan ya. Di picture aja. Musik aja ya. Oke. Bagian musik tadi ya. Oke, duster. Expired. Oke. Sebenarnya expired nggak butuh ya teman-teman, nanti kita hapus saja. Pakaian. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat ya. Oke. Sudah ya. Kita berbagi checkout aktifnya ya. Ini pada bagian show dan create di sini. Ini mati ya, nggak kelihatan. Jadi kita perbaiki. Jadi di sini jika kita lihat pada bagian produk, di sini ID kategorinya dapat 5 ya. 5 ini dapat dari mana? Itu dari ID si kategori ini. Kategori 5 pakaian. Jika kita lihat di sini di kategori, kita tampilkan ya. Contoh di sini ID-nya kita tampilkan. Oke, di sini ada ya. 654 ini ID-nya. Oke, kita hapus kembali. Oke, kita perbagi ini ya teman-teman. Cek root aktifnya pada produk di sini pada bagian sidebar ya, sidebar template section sidebar ya, mana sidebar. Oke, cek root aktif bagian produk ya, kita copy pastekan, kita buat lagi ya, admin produk slash create. So ini teman-teman, produk create, kita refresh.
ada ya, admin produk create ya ini, atau teman-teman bisa lihat pada bagian ini ya, admin produk create. Terus ini lagi ya, show admin produk show. Sebar. Duplicate dulu. Admin produk show, terus edit ya. Edit itu hampir sama dengan show. Edit. Oke, coba ke produk, edit. Oke, aktif ya. Kategori nggak perlu karena kita cuma pakai single pack di sini. Kita buat juga ya, edit pada single pack di sini pada bagian produk ya. Oke, modal ini jangan teman-teman copy lagi ya, dari ini aja. Di sini. Oke, kita pastikan ya, modal edit and modal. Oke, terus buttonnya jangan lupa button. Kita simpan pada bagian ini ya, ingat di dalam TD ya teman-teman. Oke, ini ya data targetnya, jangan sampai salah. Di sini kita coba ubah aja, edit, kita save. Buttonnya belum ya. Oh ini ya buttonnya ya. Oke, kita perbaiki dulu buttonnya. Ya. Button ini ya, flow tracknya kita hapus. Lihat dulu. Oke, ini ya, ikonnya kita sesuaikan, FA edit, tambah kategori, cuma ikonnya. Oke, terus warnanya ya, jadi itu warna kuning, PTN warning. Oke, ini masih ada jarak ya, kita buat aja di atas kelas BTN grup. Oke, bukan pada bagian ini ya, bawah form untuk hapus. Oke, sudah. Di sini kita rapikan dulu sini ya, teman-teman nggak kebingungan. Kita simpan di bawah sini aja untuk modalnya. Oke, info ini ya, di sini kita tampilkan namanya ya, pada form nama kategori. Oke, value variabel k kategori. Oke, jika kita refresh ya, elektronik ya, tetapi jika kita bagian ini juga elektronik. Kenapa? Karena ini harus berbeda ya teman-teman, harus memiliki ID masing-masing. Jadi pada ID ini dan ini data targetnya kita edit, kita tambah ujungnya variabel k
ID biar hasilnya berbeda ya. Oke, pakaian, minuman. Oke, kita use wordnya dulu. Use word. Oke, untuk metode postnya kita samakan aja ya, kategori seperti ini ya. Admin kategori kami edit. Oke, metode post. Oke, admin kategori ke edit. Oke, pada controller berarti di sini kita buat juga ya, di produk itu namanya update ya, kita samakan aja produk kategori ya, update function update. Kita copy aja ini ya. Di sini kita buat kategori variabel kategori. Oke, nama kategori pada root ya, kita buat lagi ya bersama. Di sini put, ingat put ya, admin kategori edit. Di sini update ya, fungsinya update. Oke. Selanjutnya pada index tadi ya, ini kan cuma CSRF, kita tambahkan lagi satu, add method string put ya untuk update. Oke, kita refresh, kita coba ya, elektronik 2 misalnya. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi lagi elektronik. Oke. 37 menit. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Sebenarnya kita harus ngejar materi pada bagian produk ini. Kita menggunakan root pada Laravel 9 ya. Sedangkan ini masih menggunakan Laravel 8. Nanti kita pangkas jadi Laravel 9 untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan lanjut ke video berikutnya. Oke, selamat berjuang. Semoga kita sampai selesai ya. Oke, terima kasih.